Swastiastu. Salam semangat Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Nimadi Arisa Putri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Gianyar, akan berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan diseminasi pemaparan budaya positif di SD Negeri 3 Blabakto akan mulai. Kita awali dulu kegiatan dengan Pangastung-Karo Panganjali Umat Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan, untuk berbagi tentang apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu salah satunya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, apa saja itu budaya positif, seperti apa yang namanya budaya positif? Pada kesempatan kali ini Tiang akan berbagi, tidak bermaksud mengajarkan, tetapi berbagi apa yang telah Tiang peroleh, seperti itu. Baik, budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana budaya positif ini tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita bentuk secara instan. Tidak bisa hari ini kita bentuk, besok sudah jadi budaya positifnya. Tetapi budaya positif ini adalah kita akan bentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga nantinya membentuk sebuah kebudayaan di satu sekolah, seperti itu. Berikutnya, nah, untuk membentuk sebuah budaya positif di sekolah, apa-apa saja sih hal yang harus kita pahami atau kita terapkan nanti atau kita miliki di sebuah sekolah? Pertama, kita harus paham tentang adanya perubahan dalam paradigma belajar. Berikutnya ada tentang disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, terus 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Berikutnya ada keyakinan kelas, dan kita akhiri nanti dengan segitiga restitusi. Nah, baik, yang pertama, sebelum kita masuk dulu kepada kedisiplinan, kita mengingat dulu deh, masih ingat nggak Bapak Ibu tentang tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara? Sebenarnya ini banyak kita simak lagi di PMM. Nah, adapun itu tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak atau peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini dari pengertian atau dari tujuan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara ini ada 3 poin yang sangat penting dalam kita menuntun anak. Pertama, poin yang penting itu adalah murid atau siswa, di mana dalam kita menuntun, memberikan tuntunan, kita memberikan kesempatan pada siswa untuk tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam itu kita memberikan kesempatan bagi anak, atau ketika kita memberikan tuntunan di kelas, kita memberikan tuntunan yang sesuai dengan kodratnya
anak-anak bahwa dunia anak-anak itu adalah dunia bermain. Jadi kita semestinya menyajikan hal-hal pembelajaran ketika kita menuntun anak-anak di kelas, banyak kita kemas dengan situasi keadaan anak-anak sendiri, seperti dalam bentuk game seperti itu, sehingga anak-anak akan merasa nyaman karena itulah dunia mereka. Berikutnya, apa itu kodrat zaman? Nah, seperti yang kita ketahui sekarang saat ini, kita sedang ada pada era 4.0 atau era digital, sehingga pembelajaran pun selain kita kaitkan dengan kodrat alam anak, kita juga kaitkan dengan kodrat zamannya, di mana saat ini anak-anak sangat dekat dengan dunia teknologi atau internet yang lebih sering dikenal oleh anak-anak, sehingga nantinya kita bisa mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan game atau dengan media pembelajaran yang berbasis digital seperti itu. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah sekolah. Yang faktor yang paling penting di sini bahwa sekolah itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Seperti apa itu? Benih-benih kebudayaan ini adalah nilai-nilai positif yang nanti akan terbentuk pada diri warga sekolah, baik kita guru, tenaga kependidikan ataupun siswa. Sekolahlah sebagai tempat pertumbuhannya, sehingga sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi pertumbuhan siswa itu sendiri. Nah, dan poin yang paling penting di sini adalah guru. Yang memegang peranannya adalah guru, karena gurulah yang nanti akan memberikan tuntunan kepada siswa untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak itu tumbuh dan berkembang. Berikutnya, tentang perubahan paradigma belajar. Mungkin gini, tanpa kita sadari, sebelumnya kita itu menerapkan teori stimulus respon ketika kita ada di kelas. Nah, bagaimana stimulus respon itu? Kita menganggap bahwa mungkin ini sering tidak kita sadari tetapi kita lakukan. Nah, ketika kita itu di kelas, pada realitanya kebutuhan kita anggap sering sama. Kita sering menganggap bahwa misalkan di kelas ada 20 anak, kita sering menganggap bahwa ke-20 anak itu memiliki kebutuhan yang sama. Nah, hal ini perlu kita adakan perubahan agar kita bisa mewujudkan tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bergeser atau ke perubahan ke teori kontrol, di mana pada kenyataannya setiap anak atau kita pun sebagai guru memiliki kebutuhan yang berbeda. Berikutnya yaitu bahwa semua orang, sebelumnya kita memandang bahwa semua orang atau semua anak itu melihat hal yang sama. Padahal sebenarnya setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda, sehingga dia akan tertarik pada hal yang berbeda, yang difokuskan pun oleh setiap anak sering berbeda. Berikutnya, sebelumnya kita sering menganggap bahwa kita sering mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti kita. Ini yang paling sering mungkin di kelas ya. Kita sering mengatur anak-anak agar memiliki pandangan seperti apa yang kita pandang. Nah, bahwa sebenarnya yang seharusnya kita lakukan itu adalah kita berusaha memahami pandangan dari setiap anak agar anak itu bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Berikutnya, ketika anak-anak membuat suatu hal yang buruk atau tidak baik, tidak sesuai dengan tata tertib, kita sering menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. Nah, hal ini yang kadang membebani siswa, membuat dia merasa bersalah ataupun tidak percaya diri. Nah, pada dasarnya seharusnya kita memahami bahwa apapun itu yang dilakukan oleh anak ataupun rekan kita selalu memiliki tujuan. Di sana yang harus kita pahami. Berikutnya, kita sebelumnya memahami bahwa orang lain bisa mengontrol kita dan kita bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya yang bisa mengontrol kita itu adalah hanya diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak. Sebenarnya yang bisa mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Sementara
biasanya kita sering memaksakan agar kita yang mengontrol mereka. Berikutnya, di sana pada teori stimulus respon yang masih sering kita lakukan, kita biasanya melaksanakan sebuah pemaksaan ketika kita sudah membujuk siswa tapi bujukan kita itu gagal. Oke, kita keluar dengan sistem paksaan. Itu yang sering terjadi tanpa kita sadari. Bahkan bahwa sebenarnya itu seharusnya yang kita lakukan itu adalah kolaborasi atau kerjasama dengan anak sehingga kita dapat memunculkan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, pada teori stimulus respon yang masih sering mungkin kita lakukan, kita masih berpikir adanya ketika ada sesuatu kekeliruan, kita masih berpikir tentang adanya menang dan kalah. Nah, inilah paradigma yang harus kita ubah, bagaimana kita bisa menyikapi keadaan biar bisa menghasilkan model berpikir menang-menang. Dan tidak ada yang merasa disalahkan, tetapi semua mendapatkan solusi. Seperti itu. Nah, baik. Untuk yang berikutnya, ketika kita sudah memahami tentang perubahan paradigma belajar, kita yang harus kita pahami lagi untuk membentuk sebuah budaya positif adalah tentang kedisiplinan. Nah, sebelumnya, kalau misalkan Bapak Ibu mendengar kata disiplin nih, apa sih yang mungkin tergambar yang, kalau dengar pikir, yang saya ingat itu apa sih? Mungkin yang teman-teman ingat apa sih kalau misalkan kita bilang disiplin, kita harus disiplin. Pertama apa sih? Oke, benar. Itu yang sering banget ya. Kita sering itu apa-apa harus sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita belajar atau kita berada dalam proses di sekolah, disiplin itu kita maknai dengan hal-hal yang harus sesuai dengan aturan, maka banyak yang menjadi pemahamannya kita bahwa disiplin itu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan terhadap aturan itu. Nah, sehingga kedisiplinan itu sering erat kaitannya dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan pada siapa? Ketidaknyamanan sering pada siswa ataupun ketidaknyamanan ketika kita bekerja. Nah, sementara seharusnya disiplin positif itu merupakan cara kita untuk mengontrol diri kita sendiri, baik untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, sehingga ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri, kita akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai kebajikan universal? Itu adalah nilai yang sudah kita sepakati bersama terlepas dari keragaman suku kita, keragaman budaya ataupun keragaman asalnya kita. Itu adalah nilai yang sudah kita sepakati seperti misalkan keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Nah, nilai-nilai inilah yang seharusnya kita miliki dulu sehingga kita bisa contohkan atau teladani kepada siswa, sehingga siswa bisa meneladani nilai-nilai kebajikan universal ini dari kita sebagai seorang pendidik. Baik, sehingga tugas kita adalah untuk menuntun murid-murid agar memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, langkahnya ya seperti itu. Kita sebagai pendidik yang terlebih dahulu harus memiliki nilai-nilai tersebut sehingga kita bisa contohkan dan diteladani oleh siswa. Nah, ketika kita sekarang melakukan sebuah tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai kedisiplinan positif atau kebajikan universal itu, akan selalu ada alasan kenapa kita melakukan tindakan tersebut, apa
apa tindakan yang kita lakukan atau mengapa tindakan itu kita lakukan. Nah, ada beberapa alasan yang mendasari tindakan kita yang kita sebut dengan motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang mari kita ingat sama-sama yuk, mana sih hal yang sebenarnya sering memotivasi kita sebagai seorang pendidik. Nah, pertama itu ada motivasi karena takut ditegur oleh atasan, sehingga sebenarnya kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu mungkin terjadi. Berikutnya yang mungkin terjadi adalah ketika kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin mendapatkan penghargaan, atau murid dia melakukan sesuatu itu karena dia ingin mendapatkan nilai dari gurunya, ingin mendapatkan sanjungan dari gurunya. Itu pun bisa terjadi pada kita. Dan nilai yang ketiga itu adalah ketika kita ingin menghargai diri sendiri, ketika kita ingin menghargai nilai-nilai yang sudah kita miliki. Nah, kira-kira dari ketiga motivasi ini, mana sih yang lebih sering menjadi motivasi diri kita? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Sudah masuk ke yang ketiga? Belum? Sudah masuk yang kedua? Masih selang-seling mungkin? Iya, masih selang-seling ya. Nggak apa. Itu semua akan kita lakukan berproses. Nah, ketika Bapak Ibu sekarang masih misalkan termotivasi karena alasan pertama, itu adalah motivasi masih secara eksternal, adalah motivasi yang muncul dari luar diri kita. Begitupun ketika kita termotivasi karena ingin mendapatkan pujian, masih merupakan motivasi eksternal. Dan ketika kita mampu sudah melakukan apapun, misalkan ya, saya datang ke sekolah sesuai dengan waktunya, tidak terlambat karena memang saya ingin menghargai diri saya sendiri. Berarti Bapak Ibu sudah memiliki motivasi secara internal. Nah, kira-kira dari ketiga motivasi ini, kira-kira motivasi yang nomor berapa sih yang bisa kita gunakan sehingga kita bisa membentuk sebuah budaya positif di sekolah? Motivasi yang ketiga, benar, motivasi yang ketiga. Nah, itu pula yang harus saat ini kita tanamkan kepada anak-anak, sehingga tugas kita sebagai seorang pendidik itu adalah menciptakan atau menuntun murid-murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya. Murid akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginannya sendiri. Murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena ia takut kepada bu guru atau karena hanya semata-mata ingin dipuji oleh gurunya. Seperti itu. Kembali lagi, sebelum kita menuntun siswa untuk memiliki motivasi secara internal, mari kita dulu yang mensupport diri kita agar memiliki motivasi secara internal. Nah, berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ini masih kita membahas tentang itu. Lalu, misalkan nih, ketika ada siswa, dia belum memiliki motivasi internal, jadinya dia masih datang tidak tepat waktu atau misalkan terlambat. Apa sih yang selama ini langkah yang kita berikan atau Bapak Ibu berikan? Apakah Bapak Ibu memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, atau memberikan sebuah restitusi? Mana sih yang masih sering kita lakukan? Masih banyak di hukuman? Memberikan hukuman atau konsekuensi, atau masih bingung yang mana sih, apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Baik, sekarang Tiang sajikan. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu pertama bahwa hukuman itu akan memberikan identitas gagal pada peserta didik, sementara konsekuensi dan restitusi itu akan memberikan
identitas sukses. Di mana sih letak perbedaannya? Misalkan ketika kita memberikan hukuman, anak-anak itu akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Benar nggak? Sebisa mungkin anak-anak itu akan berusaha menyembunyikan kesalahannya. Kenapa? Kalau ibu guru tahu, kalau bapak guru tahu, saya akan dihukum. Apa perbedaannya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi ini kita akan dasari itu melalui sebuah kesepakatan. Karena di awal kita sudah punya kesepakatan dengan peserta didik. Kalau dia melakukan A, konsekuensinya adalah B. Jadinya anak itu sudah tahu apa yang akan dia terima ketika dia melanggar kesepakatan. Jadinya anak atau murid itu akan belajar taat pada peraturan karena dia sudah tahu aturannya A, kalau saya melanggar akan dapat konsekuensinya itu pun dia sudah ketahui. Apa bedanya dengan restitusi? Kalau pada restitusi anak akan belajar memecahkan masalah. Berikutnya, di sana ketika kita memberikan hukuman, anak akan mencoba atau mengontrol dengan penguatan yang negatif. Kadang kita itu lebih berpikir pada biar impas gitu loh ketika kita memberikan hukuman. Sementara pada konsekuensi itu akan mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Sementara pada restitusi kita akan belajar paham bahwa anak itu akan belajar paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol pada dirinya sendiri, sehingga apapun tindakannya itu mereka sudah pahami. Berikutnya itu ada apa sih dampaknya pada murid ketika kita memberi hukuman. Ketika misalkan kita marah, anak itu akan merasa bersalah. Ketika anak-anak merasa bersalah, bahkan bisa juga ketika kita memberikan hukuman itu anak merasa rendah diri atau bahkan dia akan mengasingkan diri. Sementara ketika kita berikan sebuah konsekuensi, anak itu akan kehilangan haknya. Anak itu akan cenderung jadinya kehilangan identitas. Sementara kalau kita terapkan restitusi, murid atau anak itu dia akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Dia menyadari kesalahannya, berikutnya dia akan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Berikutnya, kalau kita memberikan hukuman itu bersifat tiba-tiba. Murid pasti dia tidak akan menyadari, dia tidak akan menduga kalau oh ya ini yang akan saya temukan. Karena hukuman itu kita biasanya bersifatnya itu tiba-tiba. Berikutnya yang bersifat dia tiba-tiba terus juga tidak diharapkan dan sering sangat melukai diri siswa. Ketika kita menerapkan konsekuensi, siswa sudah tahu bahwa ketika saya melanggar A, saya akan mendapatkan B yang itu memang masuk akal sesuai dengan apa kekeliruan yang diperoleh oleh siswa. Nanti kita belajar bagaimana contohnya. Sementara ketika kita menerapkan restitusi, itu akan berupa undangan untuk mengadakan restitusi atau mengadakan sebuah perbaikan. Berikutnya, kalau hukuman itu cenderung yang membuat adalah kita sendiri, pendidik atau guru. Sementara kalau konsekuensi kita sudah membuatnya itu bersama siswa berdasarkan kesepakatan di awal. Sementara kalau restitusi itu yang membuat adalah siswa sendiri. Berikutnya, pada hukuman sendiri hukuman itu akan bersifat menyakitkan, di mana guru itu akan menjalankan konsekuensinya atau hukumannya itu dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Tetapi ketika kita terapkan konsekuensi, guru itu akan membantu. Guru akan menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi yang sudah dibentuk. Sementara pada restitusi, guru akan menguatkan, guru akan menyebutkan keyakinan kelas, kemudian akan
berpikir mengajak siswa itu menimbang apa hal yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dan yang terakhir, di sini yang penting kembali kita simpulkan bahwa ketika kita memberikan hukuman itu, kita sedang memberikan identitas yang gagal kepada peserta didik, sehingga semestinya kita akan beralih pada konsekuensi atau restitusi. Nah, setelah tadi kita sempat ada pemaparan tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, misalkan ya, kita memberikan kepada siswa itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" ketika murid itu datang terlambat. Kira-kira ini merupakan hukuman apa konsekuensi? Kita kan muridnya datang terlambat nih, kita sekarang minta, oh kamu datang terlambat ya, sekarang ambil buku latihannya, tulis sebanyak 100 kali tulisan "saya tidak akan terlambat lagi". Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Ini adalah hukuman. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan apa sih kekeliruan yang dia buat, yang dibuat oleh anak-anak. Kadang jadinya tidak logis. Apakah dengan menulis 100 kali itu nanti dia bisa tidak terlambat? Itu yang menyatakan bahwa tidak logisnya. Berikutnya, kalau misalkan anak-anak itu diminta lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat datang ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus ketika misalkan murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Terus berikutnya, ketika misalkan anak itu diminta untuk mengganti kertas tugas milik teman yang sebelumnya ia coret, hukuman apa konsekuensi? Benar, tepat sekali, ini adalah konsekuensi karena sesuai dengan apa kekeliruan yang telah dilakukan oleh anak. Berikutnya, misalkan anak-anak itu diminta untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tidak sengaja tersenggol oleh anak. Kan sering tuh, ibu airnya saya jatuh. Nah sekarang kita minta anak-anak itu untuk membersihkannya, misalkan dengan alat pel. Itu merupakan hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Nah berikutnya, kalau murid diminta untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Misalkan dia datang dengan sepatu warna putih, kamu ya pakai sepatu warna putih, sekarang buka sepatunya, seharian di sekolah kamu tidak boleh pakai sepatu. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berikutnya yang terakhir, misalkan nih anak diminta, kita meminta anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Ini adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena kaitannya adalah dengan PJOK. Jadinya logis kalau kita memberikan, kan sekalian dia pemanasan, teman yang lain sudah pemanasan, dia kan belum pemanasan. Jadinya yang kita berikan konsekuensi adalah dia lari keliling lapangan 2 kali. Jadi itu adalah konsekuensi. Jadinya di sini konsekuensi itu murid sudah tahu dan masih logis atau nyambung dengan hal yang dia lakukan, seperti itu. Nah, dari yang tadi kita bicarakan bahwa di sini pemberian hukuman ini merupakan, hukuman itu akan membentuk identitas gagal pada murid, dan untuk memberikan identitas sukses pada murid itu kita harus melakukan konsekuensi atau restitusi. Nah, di mana restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi poinnya di sini adalah murid itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat,
jadinya ketika dia melakukan sebuah kekeliruan itu, dia tidak merasa dikucilkan, dia tidak merasa tidak percaya diri, karena dia masih diterima dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri restitusi, yaitu pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Terus restitusi itu memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita atau ke dalam diri peserta didik sendiri. Kemudian restitusi itu adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak. Kenapa dia bisa keliru? Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berikutnya, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada mencari solusi. Dan berikutnya yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga dia tidak akan merasa tidak percaya diri. Nah, tadi terkait kita bilang bahwa restitusi itu adalah didasarkan pada kita mencari apa kebutuhan siswa. Karena ketika siswa itu melakukan sebuah pelanggaran atau tidak sesuai dengan peraturan sekolah, pada saat itu sebenarnya siswa sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, atau dia saat itu sedang merasa bahwa ada salah satu kebutuhan dasar yang dia miliki itu tapi tidak terpenuhi ketika ada di sekolah. Nah, apa kebutuhan dasar itu? Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Nah, itu pertama ada kebutuhan akan bertahan hidup, ada kebutuhan akan kasih sayang, ada kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kekuasaan. Sebenarnya ketika anak-anak melakukan sebuah pelanggaran, berarti ada salah satu kebutuhan ini yang ia rasa tidak terpenuhi. Makanya dia melakukan sebuah tindakan yang cenderung kita lihat sebagai sebuah pelanggaran terhadap aturan. Nah, baik, sekarang ada sebuah kasus seperti ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali mengejarnya. Atau mungkinnya kita sering lihat, kok ada murid yang sering banget keluar kelas, keluar 15 menit lagi, keluar 15 menit lagi, keluar. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa kemungkinan jawaban dari Bimo. Misalkan ketika ditanya nih, Bimo, kenapa tadi Bimonya lari? Mungkin jawaban pertama dari Bimo itu, aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru. Karena coba aja misalkan kita di rumah, anak kecil nih ya, kan dia lari, ketika kita kejar, dia kan ketawa tuh. Sering itu kita lagi, kita lari lagi mengejar dia. Ini yang mungkin terjadi. Nah, kira-kira pada saat ini kebutuhan dasar yang mana sih yang belum terpenuhi? Kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, penguasaan, atau cinta kasih sayang. Nah, di sana dia bilang, aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru. Cluenya ada di sana. Oke, berarti pada saat ini ketika jawaban Bimo seperti ini, dia sedang merasakan bahwa kebutuhan dasarnya akan kesenangan itu tidak terpenuhi ketika di kelas. Jadinya dia lari. Ketika ibu guru mengejarnya, di sana dia baru merasa senang, sehingga dia merasa kebutuhan dasar saya terpenuhi. Sekarang saya senang gitu, sehingga besok diulangi seperti itu. Nah, berikutnya ketika misalkan jawabannya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Mungkin ini yang sering dijawab sama anak SD, bosan Bu di kelas. Kira-kira saat itu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi yang mana? Penguasaan, kesenangan, cinta kasih sayang, atau kebebasan? Kebebasan, karena anak mungkin ketika di kelas itu kita menyamakan, mungkin apa yang kita berikan kepada anak itu sama, sehingga dia merasa bosan karena ini tidak sesuai dengan potensi atau mungkin yang membuat saya senang, sehingga dia itu tidak berasa
bebas untuk mencurahkan apa yang dia miliki, sehingga dikit-dikit 15 menit keluar dari kelas, 15 menit lagi dia keluar dari kelas. Nah itu kembali lagi jadinya untuk kita bisa membentuk sebuah budaya positif, jadinya kita harus memahami kebutuhan dasar dari peserta didik itu sendiri. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan, setidaknya itu adalah kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan dasar dari peserta didik. Nah, sekarang ketika kita sedang ada di kelas, atau misalkan ketika sekedar kita memberikan tuntunan, kita berusaha untuk memahami apa sih kebutuhan dasar dari setiap peserta didik itu, saat itu kita sedang berada pada atau menempatkan diri kita pada sebuah posisi kontrol. Nah, ada beberapa posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol yang cenderung kita lakukan di kelas atau di sekolah, tetapi kita sering tidak sadari apa sih nama dari posisi kontrol yang sedang kita lakukan. Pertama itu ada kita memposisikan diri sebagai penghukum. Yang kedua, kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Berikutnya, kita sering juga memposisikan diri sebagai teman dengan peserta didik. Terus kita juga sering memposisikan diri sebagai pemantau, dan kita juga bisa memposisikan diri itu sebagai manajer. Lalu seperti apa sih yang posisi menghukum itu? Mungkin tidak kita sadari ya. Nah, ketika kita mengeluarkan kalimat-kalimat ini, patuhi aturan saya atau awas ya, berarti itu kita sedang menempatkan diri sebagai seorang penghukum. Atau yang lainnya, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ketika kita berbicara itu, mungkin sering kita tidak sadari ya, pada saat itu kita sedang memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Berikutnya, ketika kita berbicara, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau nanti misalkan orang tuanya kamu itu tahu loh kalau kamu seperti ini di sekolah? Ketika kita berbicara seperti itu, berarti kita sedang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Kita menganggap ketika anak merasa bersalah, anak itu akan disiplin setelah dia merasa bersalah. Berikutnya, ketika kita memposisikan diri sebagai teman, kita sering bicaranya seperti ini, ayo bantulah demi Bapak, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini gak apa, nanti ibu yang bantu untuk membereskan. Nah, ketika kita berbicara seperti ini, berarti kita sedang menempatkan diri sebagai seorang teman dengan peserta didik. Berikutnya, ketika kita memposisikan sebagai pemantau, kita sering mengucapkan peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang seharusnya kamu peroleh kalau kamu sudah melakukan sebuah pelanggaran? Itu ketika kita mengucapkan hal seperti itu, kalimat seperti itu, berarti kita sedang memposisikan diri sebagai seorang pemantau. Dan posisi yang paling ideal itu seharusnya kita itu bisa menempatkan diri itu sebagai seorang manajer. Karena ketika kita memposisikan diri sebagai seorang manajer ini, kita mengembalikan lagi anak-anak pada keyakinan yang telah dimiliki oleh anak. Ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki kesalahannya sesuai dengan keyakinan yang sudah dimiliki. Lalu apa sih yang dapat kita lakukan sebagai seorang pendidik untuk dapat memposisikan diri sebagai seorang manajer? Karena sebelumnya saja ya, tanpa mungkin saya sadari, setelah belajar di modul ini saya baru sadar, oh iya ya, selama ini saya sering memposisikan diri saya sebagai, yang ini Bapak Ibu, saya sering memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah.
Itu yang dulu sering saya lakukan di kelas, karena anggapan saya setelah dia merasa bersalah, dia bisa ada perbaikan sehingga menjadi disiplin. Nah, ternyata yang paling ideal itu adalah ketika kita bisa menempatkan diri sebagai seorang manajer. Nah, misalkan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai untuk menjadi seorang manajer? Itu kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan seperti apa? Kita misalkan ambil kasus nih ya. Kita misalkan mau keluar nih belanja. Dekat, nggak usah pakai helm. Kan sering tuh gitu, nggak lewat jalan raya. Kok nggak pakai helm? Ya, nggak nanti jalannya nggak ketemu sama polisi. Kan sering tuh yang menjadi alasannya kita. Terus kenapa nggak pakai masker? Ya, toh juga sedikit ada orang. Toh juga saya cuma keluarnya sampai di warung sebelah aja, jadinya nggak usah pakai masker. Itu kan yang sering yang keluar dari kita, meskipun peraturan sudah ada ketika kita berkendara itu kita wajib menggunakan helm. Dan dulu ketika pada masa pandemi peraturan sudah ada, kita wajib menggunakan masker. Tetapi meskipun peraturan sudah ada, tetapi kita tidak memiliki keyakinan, tetap aja ini kita langgar. Benar apa betul? Oke, jadinya ini hanya bisa terlaksana ketika kita memiliki sebuah keyakinan. Saya yakin nanti kalau saya pakai helm, kalau terjadi apa-apa, saya selamat. Kalau saya sudah pakai masker, saya yakin saya tidak akan tertular penyakit. Jadinya kalau sudah memiliki keyakinan, apapun itu akan muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi di sini seorang akan lebih tergerak itu ketika sudah memiliki keyakinan. Sehingga apa yang kita bisa lakukan untuk anak-anak agar memiliki keyakinan, kita dapat membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu akan berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal itu artinya umum, ya, siapapun bisa memahami pernyataan tersebut. Berikutnya itu akan berupa, kalau misalkan kita buat sebuah kalimat, itu akan berupa kalimat positif. Tidak lagi pernyataannya tidak boleh datang terlambat. Itu kan pernyataan negatif, semua akan kita ubah ke pernyataan positif. Berikutnya keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti pusing juga, kita pusing mengingat, anak-anak nggak ingat apa gitu nanti jadinya. Terus ada keyakinan kelas itu sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau kita keyakinan kelasnya terlalu misalkan kita menggunakan helm gitu kan tidak kita terapkan di sekolah atau di kelas, apa yang bisa kita terapkan di lingkungan kita. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Jadinya misalkan setiap sebulan kita lihat, oh keyakinan kelas yang kemarin kita buat itu benar nggak sih, sudah bisa diyakini oleh semua anak. Seperti itu, jadinya perlu peninjauan secara berkala. Nah, di sini adalah langkah-langkah untuk kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa keyakinan kelas itu akan dibuat oleh anak. Dimana langkahnya itu guru mengajak anak untuk membayangkan anak-anak pengennya anak-anak itu punya kelas yang seperti apa sih? Kelas yang disiplin, Bu, kelas yang gak ada ributnya, kelas yang bersih. Itu akan muncul dari anak-anak sendiri. Berikutnya, guru mempersilahkan murid untuk melakukan curah pendapat. Berikan kesempatan pada setiap anak itu untuk menyatakan kelas impiannya mereka itu seperti apa. Terus kita akan mencatat masukan-masukan dari setiap anak. Kemudian kita akan menyusun masukan-masukan tersebut. Yang berikutnya itu kita bisa meminta anak, kalau memang itu sudah tersusun, kita kelompokkan pendapat-pendapat anak itu. Misalkan dia bilang tidak mengejek, tidak bertengkar, tidak misalkan mencaci teman, tidak meremehkan teman, itu kan masuk pada kerukunan. Kita bisa simpulkan itu pada keyakinan kelas itu kerukunan atau rukun. Nah, itu
Sebagai bukti bahwa mereka sudah meyakini itu, kita bisa meminta anak-anak untuk menandatangani. Tetapi kalau misalkan anak-anak kecil, misalkan seperti itu, kita bisa meminta anak-anak untuk turut ikut menulis keyakinan kelasnya. Gitu aja. Berikutnya, kita itu akan menempel keyakinan kelas itu pada tempat-tempat umum yang mudah dilihat oleh anak di dalam kelas. Nah, dan keyakinan kelas itu bisa kita buat 3 atau 7 keyakinan. Berikutnya, setelah selesai, di sana sudah menandatangani, itu kita pajang di tempat-tempat umum sehingga gampang tuh anak-anak akan melihat setiap anak setiap saat keyakinan apa sih yang sudah kemarin kita buat di kelas. Jadinya anak-anak akan terus ada yang seperti kontrol, mengingatkan terus anak-anak tentang keyakinannya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari peraturan, misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kita bisa buat keyakinan kelasnya, yaitu tanggung jawab. Kemudian kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain, kita bisa tulis keyakinan kelas itu adalah menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kita bisa tulis berkomitmen. Berikutnya, ketika misalkan dilarang melakukan kekerasan, itu kita bisa tulis keselamatan atau menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba, mungkin ini untuk anak-anak kelas besar gitu ya, lebih paham. Di sana kita bisa tuliskan kesehatan. Terus ada tentang bergantian atau menunggu giliran, kita bisa tuliskan itu menghormati orang lain atau bersabar. Dan yang terakhir contohnya misalkan jangan berlari di koridor atau jangan berlari di dalam kelas, itu kita bisa tuliskan dengan keselamatan atau keamanan. Nah, ketika kita nanti sudah memiliki keyakinan kelas, kita harus punya sebuah metode nantinya untuk memecahkan masalah ketika anak itu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Salah satu cara ideal yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalahnya itu adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Seperti apa itu? Nah, segitiga restitusi itu merupakan sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Proses dialog ini digambarkan pada sebuah segitiga yang disebut dengan segitiga restitusi seperti ini. Nah, namanya saja segitiga, ya dia berbentuk segitiga, di mana di alas dasarnya itu ketika jadinya anak ada bermasalah, kita bisa menyelesaikannya itu tidak langsung. Apa yang kamu lakukan? Kamu ini sudah tidak bisa lagi seperti itu, tetapi nanti kita melalui beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu. Apa yang kita lakukan pada menstabilkan identitas? Kita bisa bilang kepada anak, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan hal yang sama. Seperti itu bisa kita lakukan. Berikutnya atau kalimat yang lainnya, bukan hanya kamu aja kok yang pernah melakukan kesalahan seperti ini, yang lain juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kenapa kita memberikan treatment seperti ini? Tujuannya agar anak itu kembali percaya diri dan dia mau terbuka kepada kita. Apa sih permasalahan yang sebenarnya? Itu tujuannya, sehingga dia bisa kembali lagi. Oh ya, ibu guru masih memberikan kesempatan kepada saya, sehingga dia tidak akan merasa minder. Berikutnya, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan salah, kita bisa mengucapkan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Nah, itu yang dapat kita. Atau kalimat yang lainnya, adakah cara lain yang lebih gampang atau lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Itu bisa kita lakukan. Berikutnya, langkah terakhirnya adalah yaitu adalah menanyakan
tentang keyakinan. Sebelumnya kan kita sudah punya keyakinan kelas. Tahap terakhirnya adalah keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati, atau keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Berikutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah sedikit pengalaman saya ketika menerapkan budaya positif, yaitu salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Saya membuat keyakinan kelas ini di kelas 5. Nah, ketika membuat keyakinan kelas di kelas 5 itu ada beberapa tahapannya, yaitu pertama ada curah pendapat. Nah, di curah pendapat ini saya langsung lakukan itu ketika anak-anak naik tangan. Kelas impian apa yang mereka lakukan. Kalau Bapak Ibu boleh membuatnya, nanti anak-anak menulis di post-it, anak-anak boleh menempel di papan, itu akan lebih seru bagi anak-anak. Jadinya dia bisa menempel warna-warni di sini di papan, itu yang akan lebih menarik. Berikutnya setelah itu kami itu menemukan keyakinan apa yang akan kami terapkan di kelas 5 yang nantinya ditulis pada lembaran kertas warna-warni tersebut. Berikutnya di sana ada penandatanganan keyakinan kelas. Di kelas 5 itu saya terapkan dengan anak-anak yang menulis langsung apa sih nilai keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah, berikutnya itu kami memajang. Waktu itu ada pilihannya, anak-anak mau pajangnya itu di samping atau anak-anak mau pajang di atas. Itu waktu itu pilihannya, dan anak-anak menyepakati itu dipajang di atas. Di atas, Bu, jadinya semuanya bisa lihat. Itu jadinya bisa dilihat di kelas 5. Itu ada jadinya 2 terpajang di atas, di bawah foto presiden dan wakil presiden. Nah, sebagai nilai kontrolnya, ketika misalkan kita tidak menerapkan segitiga restitusi, misalkan hal-hal itu dia, keyakinan kelas itu dia langgar, tetapi ini tidak merupakan sebuah kesalahan yang berat, misalkan seperti itu. Nah, nilai kontrolnya ini saya tambahkan dengan membuat kalender kedisiplinan. Kalender kedisiplinan itu sederhana, ada sebuah tabel yang isinya adalah tanggal sesuai dengan bulan itu. Kalau itu 30, kalau sekarang kan 28, jadi ada tanggal 1 sampai dengan tanggal 28. Di atasnya ada nama siswa, ada bulan. Jadinya setiap anak akan punya kalender sendiri. Nanti di dalam satu hari itu, kalau misalkan dia aman, satu anak itu aman, dia sudah melaksanakan semua keyakinan kelas, berarti besok itu dia bisa pasang stempel di sana. Yang di kelas 5 itu saya terapkan, saya pakai stempel yang murah banget, harganya 3.000, ada di platnya, itu ada grip gitu, ada jempol, jadinya dia bisa tempel yang itu. Ini menurut saya berdasarkan evaluasi itu ini banyak meningkatkan motivasi siswa, meskipun ini sebenarnya masih merupakan motivasi eksternal, tetapi setidaknya murid itu sudah mulai untuk memahami adanya keyakinan kelas mereka. Jadinya itu akan mereka lakukan setiap hari. Ketika mereka melanggar sebuah aturan, mereka akan membuat apa yang mereka langgar. Misalkan itu disiplin atau bertanggung jawab, misalkan gitu ya, kita buatnya bertanggung jawab. Ternyata hari ini dia tidak buat PR, berarti di tanggal 4 di sana dia tulis tidak buat PR matematika. Anak itu tidak berhak memasang stempel. Jadinya apa sih nanti korelasinya ini? Mereka akan tetap di dalam sebulan itu, kita sebagai guru kelas itu nantinya akan tetap mengingatkan apa keyakinan kelas kita, selalu kita review, kita ingatkan lagi. Nanti di akhir bulan kalender ini kita serahkan kembali kepada anak. Anak itu akan menyampaikan kalendernya itu kepada orang tua, sehingga di sana orang tua pun ini adalah sebagai bentuk kerjasama kita dengan orang tua. Ketika orang tua melihat, oh iya ya, anaknya saya sering lupa bawa buku, jadinya harapannya di sini adalah orang tua juga terkulik gitu. Oh iya, jadinya saya akan membantu mengingatkan anak untuk tetap membawa buku, seperti itu. Nanti di bawahnya akan ada tempat saran dari orang tua, boleh saran apapun, terus ada tanda tangan dari orang tua.
itu akan kembali lagi dipajang oleh anak-anak ketika sudah dibawa ke sekolah. Bulan berikutnya di awal bulan kita kasih lagi kalender yang baru sesuai dengan jumlah tanggalnya. Jadinya nanti selama 1 semester atau setahun dia akan punya kalender kedisiplinannya sendiri. Di sana juga kita bisa gunakan itu sebagai portofolio anak. Itu adalah salah satu contoh penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di sini. Berikutnya, nah di sini saya berbagi, ini yang terakhir itu ada saya berbagi tentang penerapan segitiga restitusi. Ini demonstrasi kontekstualnya lah, kayak gimana sih penerapan segitiga restitusi itu. Nah di sini permasalahannya adalah ada seorang anak yang dia itu sudah masuk ke sekolah tetapi dia berbalik lagi. Ternyata alasannya karena dia ketika sampai di sekolah itu baru sadar, oh iya dia tidak memakai ikat pinggang. Sementara di sekolah itu sudah ada aturannya menggunakan seragam dengan lengkap, itu misalkan di tata tertib sekolah. Nah di sini ada sebuah video demonstrasinya penerapan demonstrasi kontekstual seperti itu. Nah di sini yang paparkan saja langsung ya. Pada saat ini ketika anak itu dia tidak menggunakan seragam lengkap, jadinya kita tidak langsung, kamu kenapa nggak pakai ikat pinggang? Tidak langsung seperti itu. Jadinya kita lebih pertama itu memulai, oh ya di sini ada anaknya, dia namanya Ica. Ica, kenapa Ica tadi berbalik lagi seperti itu? Kenapa Ica tampaknya tampak gemetar? Iya Bu, Ica takut. Ya seperti itu. Nah, takut itu adalah hal yang wajar. Nah, di sana kita memulai langkah restitusi yang pertama. Takut itu adalah hal yang wajar, nggak apa. Tetapi takut itu pasti ada alasannya. Kenapa Ica takut, itu sudah langkah kedua. Dengan harapan seperti itu, jadinya anak-anak itu dia tidak akan berusaha untuk menyembunyikan alasan atau menyembunyikan kesalahannya dia, tetapi anak akan cenderung mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nantinya anak itu akan mengatakan apa sih, oh ya saya tidak memakai ikat pinggang. Kita kembalikan lagi kepercayaannya. Oh nggak apa, tidak menggunakan ikat pinggang. Teman lain pun pernah punya kesalahan seperti ini, tetapi kenapa sampai lupa membawa ikat pinggang atau menggunakan ikat pinggang? Jadi dia akan mengungkapkan alasannya, salah satunya, oh ya tadi saya cepet-cepetan Bu, saya sudah terlambat jadinya lupa, saya cepet-cepetan, kemarin itu saya nonton sampai malam jadinya bangunnya kesiangan. Nah seperti itu akan jawaban murid. Oke, terima kasih karena anak atau Ica sudah mau berkata jujur. Itu penting kalau menurut dia, ketika kita sudah mau berterima kasih kepada anak, jadinya anak-anak itu akan merasa, oh iya, meskipun saya salah tetapi saya masih diberikan kesempatan. Terima kasih karena Ica sudah jujur. Lalu apa yang bisa, apa keyakinan kelas yang sudah Ica langgar? Disiplin. Seharusnya saya dan ibu guru menggunakan seragam yang lengkap. Saya sudah melanggar keyakinan disiplin. Baik, terima kasih. Lalu apa yang bisa Ica lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Contohnya ya nanti malam saya enggak deh tidur kemalaman lagi, saya enggak deh nontonnya kemalaman, atau saya siapkan dulu deh baju saya. Itu yang kita harapkan muncul dari anak ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu saja yang paparkan dari pembentukan sebuah budaya positif ini, bahwa kesimpulannya adalah sebuah budaya positif itu akan dapat terbentuk. Sebuah budaya positif itu akan bisa terbentuk ketika kita sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya kita bisa adopsi dan terbentuk sebuah kedisiplinan atau disiplin diri. Disiplin diri itu bisa terbentuk dari apa? Ketika kita bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar dari peserta didik,
sehingga kita bisa menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang tepat. Dan untuk menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat, yang nantinya untuk membentuk sebuah nilai yang positif, kita bisa membentuk sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ketika nanti sudah dilanggar, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memecahkan, menemukan solusi dari permasalahannya itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, itu saja. Terakhir Tiang tutup dengan kutipan dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa apapun yang diperbuat seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi dunia. Nah, semoga juga seperti itu harapannya. Semoga apapun yang Tiang bagikan tadi, yang saya bagikan tadi, setidaknya ada sedikit mungkin yang bisa Bapak Ibu petik sebagai sebuah manfaat yang nanti bisa kita terapkan bersama-sama. Untuk kesempatan pada siang hari ini, untuk pemaparannya Tiang tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SD Negeri 3 Belah Batu. Salam guru penggerak. Om Santi 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 Om.